Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, menemani Islam di zaman yang sehat walafiat. Salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebaik hidup beliau sampai akhir hayat kita mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau, dan juga nanti masukkan beliau surga bersama tulisan beliau dengan syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah berada pada Shaum Tarwiyah hari ke-8 di suatu kita Arafah, dan 2 hari lagi dan kemudian hari ke-9. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita amaliyah dari awal bulan, yaitu 10 bulan Dzulhijjah, di mana keistimewaan yang Allah berikan pada bulan Dzulhijjah, terutama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan bulan Dzulhijjah termasuk bulan Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya keistimewaan di bulan Dzulhijjah yaitu berpuasa, terutama Shaum Tarwiyah, yang paling sangat ditekankan lagi dengan hadis yang sahih, yaitu Shaum Arafah. Tarwiyah itu hari ini, walaupun hadisnya tidak terlalu sekuat seperti Arafah, tetapi di antara Imam Malik dan beberapa para imam sangat menekankan sekali untuk berpuasa di hari Tarwiyah. Sabda Nabi SAW itu, barang siapa yang berpuasa di hari Tarwiyah, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya 1 tahun yang telah lalu. Kemudian di hari Arafah itu dengan hadis yang sangat sahih sekali, dan mengatakan kalau siapa yang berpuasa di hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Artinya di sini Allah ampunkan dosa-dosa kecil maksudnya. Adapun dosa-dosa besar seperti boleh mencuri, riba, membicarakan aib orang lain, berzina, meninggalkan sholat, apapun bentuknya, itu termasuk dosa besar. Dosa besar tidak bisa dengan hanya berpuasa saja. Dosa besar mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, dia harus menyesal, kemudian dia al-azm, yaitu tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa tersebut dan tidak akan pernah mengulanginya kembali. Dan yang ketiga, apabila itu ada hubungannya dengan muslim, sesama muslim, maka dia wajib untuk mengembalikan atau dia wajib untuk meminta maaf. Apabila tentunya itu ada hubungan kaitannya dengan sesama muslim. Jika tidak ada, maka cukuplah minta
ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling sulit yaitu hubungan dengan manusia. Hablun minan nas. Kalau hablun minallah lebih relatif mudah, tidak memudahkan tapi enteng karena urusannya dengan Allah. Tapi kalau urusannya dengan manusia, maka dia wajib meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan atau pernah sesuatu barang yang dia ambil. Jadi dia wajib dikembalikan kepada orang tersebut. Jadi maka di hari Arafah sebagaimana disunahkan dan sebagaimana dianjurkan untuk orang-orang Arafah, mereka yang wukuf di padang Arafah, ada satu dosa yang paling besar yang dilakukan oleh jamaah haji apabila dia meyakini kalau Allah itu tidak mengampunkan dosanya. Itu dosa yang paling besar. Karena tidaklah seseorang ditakdirkan untuk duduk di padang Arafah kecuali Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosanya. Seandainya jemaah haji itu berkeyakinan kalau Allah tak mengampunkan dosanya, maka saat itulah dia telah berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada orang yang duduk di padang Arafah terkecuali orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak orang yang berkumpul, jutaan manusia yang kumpul di sana, seperti itu juga Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang pulang haji itu baliknya dia ke sini kayomin waladat umum, seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir, sama sekali tidak ada dosa. Kenapa kita meminta doa kepada mereka ketika baik dia pergi atau dia pulang kembali ke tanah air? Rasulullah yang ajarkan. Rasulullah itu Sayyidina Umar pergi haji, Rasulullah itu istighfar lana ya Umar, bacakan aku istighfar, mintakan aku ampun, mintakan ampunku kepada Allah. Jadi dia Sayyidina Umar. Sebaliknya nanti pulangnya lagi dianjurkan juga kita minta doa. Jadi jangan minta oleh-oleh itu. Hanya oleh-oleh terus. Ada jam-jam segelas oleh-oleh itu ditanya. Karena kita tidak terbiasa. Ini saatnya kita biasakan. Setiap mereka yang pulang dari tanah suci Mekah, baik itu ibadah umroh apalagi ibadah haji, pertama kali dia datang yang kita temui, mintakan istighfar untuk kita. Langsung saja. Antum angkat tangan saja, anda tinggal doakan gitu. Apa? Bisanya apa? Rabbana atina sudah. Atau baca Fatihah apa bentuknya. Intinya minta ampunkan kepada Allah. Karena mereka yang pergi ke sana, pulang lagi ke sini, itu betul-betul suci dan bersih. Apalagi haji. Dan haji itu Nabi SAW mengatakan tidak ada amalan yang langsung kontan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Karena ibadah haji itu ibadah komplit, tidak seperti ibadah yang lain. Tidak. Ibadah komplit, bukan hanya sekedar duit, bukan juga hanya sekedar sehat apa semuanya, tapi kalau tak ada panggilan, ada apa? Berapa banyak haji pura dan anak balik? Itu lihat di Google, searching, ditutup bisanya. Udah sampai di Mekah, duitnya seluruh dari 400 juta sampai 900 juta haji pura itu ditutup. Tak bisa sampai, bayangkan. Tak sampai ke sana. Karena Allah bilang gitu. Jadi ibadah haji ini ibadah yang misterius. Ada yang udah haji sampai kotanya, waktunya meninggal banyak. Jadi barang ini barang panggilan.
panggilan Allah Subhanahu wa taala dipaksa pun tak bisa. Tak bisa dipaksa. Jadi tinggal berdoa, ikhtiar itu pasti. Ya, tapi kalau berpanggilan, kalau belum panggilan, dosa nyesal. Seperti mereka yang haji furoda dibalikkan lagi ke mana? Ke tanah air, ketutup. Ya sudah. Ya, kalau begini dan dosa nyalakan sana, dosa nyalakan sini. Jadi kembali lagi panggil. Dan dia ibadah lengkap. Duitnya harus ada, badannya harus sehat, kendaraannya harus ada, situasinya perlu kondusif, keamanan terus terjaga semuanya. Ada juga waktu Covid semuanya lengkap, cuma keadaan yang tidak mungkin tidak bisa juga. Pemerintah tak bisa disalahkan, pemerintah Saudi juga tidak bisa disalahkan. Ini mampu pula tutup nih, takut memang ini masalah takut. Ini ibadah yang betul-betul ibadah lengkap, tidak seperti sholat. Sholat tak ada duit lagi, sholat ya. Puasa sakit, tak usah puasa. Artinya ada yang butuh modal, ada yang, tapi ibadah haji ibadah yang super lengkap. Nah, sehingga beruntunglah mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji dari sana. Sehingga betul, memang kalau bukan panggilan itu memang berat. 7 tahun dia di Mekah ngantarkan orang, dia jadi supir taksi. Kebetulan dia supirkan saya, orang dari Yaman. Rangkong. 7 tahun. Saya tanya udah berapa kali haji? Jawabannya sekali pun belum pernah. Kampung depan mati, tapi dana tak sampai pergi. Alasannya sih simpel saja. Ya, saya datang ke sini untuk kerja, dan hasil yang saya dapati artinya fantastik lah. Kalau saya tinggalkan lumayan berat, karena kalau saya pergi haji, saya bisa meninggalkan keuntungan. Jadi musim haji itu dia bilang, saya bisa beli mobil baru 1 juta, dan seandainya 1 tahun saya tidak kerja pun cukup hasil. Jadi kan besar hasilnya. Jadi doakan saya saja, kata dia, doakan saya, insya Allah saya akan pergi haji. Dia supir dari Yaman asli. Saya ngomong kembali lagi, subhanallah, udah berada di Ka'bah di musim haji, tapi tak menyempatkan diri untuk pergi haji. Kembali lagi, takdir jalan Allah Subhanahu wa taala memanggil atau tidak. Jadi sehingga Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi kembali lagi, apabila dia mampu kemudian dia tidak pergi haji, dia mendaftarkan dirinya, dia apa semuanya, maka Nabi mengatakan takut dia mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Seperti itu saja ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul ditekankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadatul haji. Jadi kembali lagi, itulah satu keistimewaan di bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat istimewa sekali. Ada puasanya, ada Arafahnya. Kemudian kembali lagi tadi di Arafah, di sore hari tetap kita disunahkan untuk membaca doa-doa yang dibaca oleh orang-orang Arafah. Ya. Kalau di beberapa pesantren itu, kalau sore-sore itu kita di Yaman juga begitu. Kalau saya belajar di sana di kota Tarim. Jadi kita kalau udah sore hari itu, kita dibawa ke satu padang pasir itu, padang pas. Ya duduk saja, duduk bersama-sama, kemudian membaca doa. Nah, sambil membaca doa, jadi tafakulan sebagaimana orang-orang Arafah di padangnya Arafah begitu, dia duduk, kita pun duduk juga. Tapi duduknya tadi dengan membaca doa, yaitu doa hari Arafah. Istimewa, ini hari yang sangat istimewa.
sekali, dan sudah diperbolehkan besok subuh itu untuk bertakbir. Jadi takbir itu dimulai di hari Arafah, subuh Arafah itu sudah bertakbir. Lanjut takbirnya nanti sampai hari terakhir ayam tasyrik. Jadi disunahkan bagi imam-imam untuk mendahulukan takbir daripada zikir. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai baru Allahumma antas salam, meringkas salam. Jadi itu dimulai besok subuh, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari sampai sholat asar di hari Senin. Selesailah takbirnya. Nah, berbeda dengan takbir Idul Fitri. Kalau Idul Fitri cuman malam hari dan sampai khotib naik. Setelah itu sudah tidak dianjurkan lagi untuk bertakbir. Tidak boleh lagi bertakbir. Tapi bukan haram. Dia sudah tidak dianjurkan dan disunahkan lagi untuk bertakbir. Tapi kalau Zulhijjah ada kemudian panjang, dia bertakbir. Jadi ada sedikit pembahasan, tidak terlalu penting, cuman penting juga untuk menjadi perpustakaan ilmu. Karena nanti di hari Jumat ada 2 sholat. Sholat Jumat di pagi hari, kemudian sholat Idul Adha, kemudian sholat Jumat. Karena ada pendapat cukup sholat Idul Fitri saja atau sholat Jumat gugur. Nah, itu kita baca beberapa pandangan daripada mazhab. Di antaranya mazhab kita Imam Syafi'i, la tasqutu sholatul Id, sholatul Jum'ah, al-Jum'ah wajibah wa la yasqutuha al-Id. Jadi sholat Jumat itu sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu tidak bisa gugur. Dan sholat Jumatnya tidak bisa gugur dengan hanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian menurut mazhab Hanabilah, menurut mazhab Imam Hambali, katakan tasqutul Jum'ah amman sholat Id, gugur. Kalau ada sholat Id berarti sholat Jumatnya tidak usah lagi. Nah, itu menurut pandangan Imam Hambali. Ada juga pandangan daripada mazhab Imam kita, Imam Syafi'i pandangannya. Kalau memang dia itu jauh tempatnya jauh betul, jaraknya itu jauh dari masjid. Nah, jadi dia memilih saja, entah memilih sholat Idul Fitri atau sholat Jumat. Kalau dia sudah Idul Adha misalkan, kemarin dia mau balik lagi itu jauh, nah, itu bisa dia gugur. Tapi dalam mazhab Imam Hambali tidak. Tasqutul Jum'ah amman sholat Id wa yusalli dhuhra badalan minha, lakin al-imam yuqimul Jum'ah liman sya'a dhuhra. Jadi dia juga menggantinya nanti dengan sholat dhuhur. Tapi bagi imamnya, kalau memang ada sekampung itu ingin melaksanakan sholat Jumat, maka imam harus melakukan sholat Jumat. Makmumnya ada, imamnya saja. Kalau memang yang masih ada. Kemudian menurut pandangan Imam Malik, la tasqutu sholatul Id sholatul Jumat, yajib ada sholatain. Faqul wa ya ibadah mustaqimah. Imam Malikiyah mengatakan tak gugur. Dua-duanya sholat yang berbeda. Id Jumat Id dengan kesunahannya, Jumat dengan kewajibannya. Jadi statusnya harus berbeda. Latus putus sholatul Jumat, yajib ada Jumat adalah man wajibat alaihi sawa'u sholat Id amra. Tidak bisa sholat Id itu gugur. Jadi hanya mazhab Imam Hambali yang menggugurkan sholat Jumat apabila sholat Id. Adapun 3 mazhab sama sekali tidak menggugurkan. Jadi kalau sudah sholat Id ya sudah sholat Id saja. Sholat Jumat bukan berarti gugur. Baik, itu saya tambahkan saja. Kita baca lanjutan daripada
Kitabul Janaiz di minggu kemarin, yaitu mengkafankan mayit. Ada beberapa hal dari kafan tersebut, diantaranya yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'an adalah kafan aw badanil mayyit li'annahu sayakhtalitu bis-shadid. Haram untuk menulis sesuatu ayat-ayat Al-Qur'an di kain kafan. Haram ditulis apa itu ayat-ayat Quran, ya ayat-Quran nafsul mutmainnah berjini ila bidi dia mardiyah misalkan. Jadi kain kafan itu ditulis Al-Quran, haram, karena nanti kain tersebut akan bercampur dengan darah najis, haram. Yang dilakukan itu haram. Tapi ada tulisan Ustaz, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu gembel, itu bukan dikaitkan, yang maksudnya dikaitkan di kain kafan, yaitu tidak diperbolehkan. Bahkan bukan tidak diperbolehkan, sampai pada tingkatan haram. Kemudian yukrah ittikhadul kafan illa idza kana min athari ahli sholih. Aku mengambil potongan-potongan kain kafan, kecuali memang bekasnya orang-orang soleh, orang baik, orang soleh, bisa diambil. Tapi jangan nanti dibilang kali pocongnya diambil. Nah, itu bukan itu bahasanya. Jangan diambil. Ini sudah kafankanlah mayit, selesai. Baik nanti melepaskan tali pocong yang sudah lepaskan saja, tidak usah ditarik, tidak usah diambil, tidak usah diambil semuanya, jangan makruh, hukumnya makruh. Kemudian al-mayyit al-muhrim la yughta ra'sah wa la yutayyab, kadzalika al-muhrimah la yasturu wa yuqah. Mayit yang misalkan dalam keadaan ihram, meninggalnya dalam keadaan ihram, maka sama, dia tidak boleh kepalanya ditutup. Tapi kalau perempuan tidak tetap ditutup, tapi mukanya tidak ditutup. Seperti dia haji, seperti dia pergi haji. Waktu tadi kalau muslimah la yasturu wajhuha, sama yang muslimah artinya dia tidak ditutup wajah. Sebagaimana dia ihram diperlakukan seperti ihram dari kafan ya, tapi dari wajahnya tidak ditutup. Kalau laki-laki berarti kepalanya tidak boleh dipocongkan, dia terbuka seperti ihram. Kemudian la yajuzu takfir illa bima yajuzu lumsuhu fi hayatihi fa yahrumu takfiru rajul bi haririn wa muzaffar dunal maqal kadal yajuzu bi najasil ain bi munajjasin fa yajuzu ila musajjid kafan al-tahir. Baik, dan diperbolehkan dia menggunakan kain sutra bagi laki-laki sebagaimana diharamkan di masa hidup, di masa dia mati tetap sama, tidak boleh sekaya apapun dia. Kapan kan saya dengan kain sutra, tidak boleh, haram. Ya, kalau perempuan tidak apa-apa, terserah. Biasanya kain kafan yang sudah pergi haji dan umroh, kain ihram itu sudah dijadikan kain kafan, tidak apa-apa, bagus. Artinya kain itu pernah menjadi saksi ketika dia wukuf di Arafah, ketika dia di Mina, ketika dia di Muzdalifah, bukan di Mina, maksudnya di Muzdalifah, di Jumratul Aqabah. Artinya kain itu kan kain yang selalu yang dibawa di masa dia haji, dan tawaf, sa'i, apa semuanya. Kain itu nanti akan membungkusnya. Itu tidak apa-apa, boleh. Dan terserah, warnanya juga terserah. Yang paling afdal yang warnanya warna putih. Kalau mau hitam, kuning, apa lagi? Pelangi pun boleh. Terserah.
tapi tetap sunnahnya dianjurkan berwarna putihnya yang buruk saja Pak Ustaz. Kenapa pula yang buruk? Iya, nanti biar malaikat kalau nanya lewat. Kalau ini jenazah sudah lama katanya. Tidak ada. Ya, tetap disunahkan dia berwarna putih. Kemudian masail hamdul mayyit kita nantikan saja karena setelah mengkafankan belum kita bawa, tapi kita sholatkan. Nah, ini penting menyolatkan mayyit. Ahkamu sholatu alal mayyit wajibah jika karena musliman dari syahid wasikul ladzi kharaja mayyitan, wajib apabila dia seorang muslim. Sudah selesai. Muslim wajib untuk disolatkan. Kemarin ada lagi cerita. Ini sesuatu yang terjadi di lapangan. Kalau kemarin kan ceritanya bunuh diri tak boleh disolatkan. Kalau ini dia bukan bunuh diri, tapi dia pernah melakukan dosa yang dilarang betul sama Nabi SAW, itu seperti dukun, perdukunan. Artinya meninggallah dia ini. Kemudian sebagian orang itu punya persepsi ini tak boleh disolatkan. Nah, ini berbahaya. Ini pandangan yang sangat berbahaya. Jadi perlu betul-betul diluruskan. Apapun dosa seseorang, ketika dia sudah meninggal, yang hidup jangan ikut-ikut. Dengan ikut-ikut dengan dosanya. Kita sebagai orang yang hidup, sesuatu yang diwajibkan kepada kita untuk menyelesaikan dia untuk bertemu dengan Allah. Selesai. Kewajiban fardu kifayah yang wajib kita lakukan. Mandikan dia, sholatkan dia. Maka dikatakan di sini wajib idza kana musliman. Sudah tak ada embel-embel lagi. Yakin dia muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah selesai. Mau dia mazhabnya apa ke, mau dia pegangan dia apa ke, tidak ada urusan. Mau berbeda pandangan dengan kita kan tidak ada urusan. Muslim, selesai. Kecuali dia bukan muslim. Muslim itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Tuhannya Allah, Nabi-nya Nabi Muhammad. Selesai. Adapun dia maksiat itu bukan urusan kita. Mau dia bunuh diri ke, mau dia gantung diri ke, mau dia jungkir balik ke hidup di dunia ini, itu urusan dia dengan Allah. Tak ada urusan kita untuk menghakimi orang lain. Tugas kita nyolatkan dia. Selesai. Antarkan dia ke pemakaman, kuburkan dia, habis itu selesai, tinggal. Itu hak dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma je Ustaz, video kan cuma, maka tak ada guna. Kenapa dia tak ada guna? Kita mendoakan Allah. Mungkin doa kita dikabulkan oleh Allah, atau doa yang sisa yang bukan dari kita, tapi simpulan berdoa dikabulkan. Kita tidak tahu dari doa mulut siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa tadi. Ada cerita itu, dia itu musuh benar sama tetangga, musuh betul, sehingga tetangganya itu meninggal dan dia tidak mau harus hadir. Kalau tak hadir tak nyaman sama tetangga yang lain. Sebelum dia hadir, dia kan baca Quran, juga, tapi dia kumpulkan ayat-ayat neraka, ayat azab, ayat neraka, ayat ancaman-ancaman, dikumpulkan, dibawa dia untuk baca kepada si mayit tadi. Baca kan, orang sana baca bagus-bagus, ya baca Yasin, baca apa, dia tak ada baca khusus ayat-ayat azab. Harapan biar si mayit ini nanti kena azab. Malam-malam dia mimpi si mayit itu berkata makasih. Apa pula makasih? Makasih. Karena kalau
Aku tak baca Quran, aku baca Quran pun bukan yang bagus, ayat azab. Nah ayat azab ke, tapi itu tetap karena pahalanya kau berikan kepada aku, satu huruf itu berubah 10 kebaikan dan banyak kau telah berikan kepada aku. Bangun nyesal dia, salah. Artinya sudah kebaikan itu yang mereka masalah nanti dia menyesal atau apa dia pasti. Orang yang tidak berbuat satu kebaikan di dunia, maka dia akan melihat nanti ketika dia berada di itu. Tapi paling tidak kita yang hidup pernah mendoakan dia, karena itu yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Tidak ada keinginan orang yang meninggal itu kecuali satu, doa dari orang-orang yang dia tinggalkan. Bukan tangisan, bukan tatapan, bukan penyesalan orang yang hidup, itu tak ada guna untuk dia. Maka Nabi mengatakan, al-mayyitu kal gharib. Mayit itu seperti orang yang tenggelam, mau tenggelam, dan dia butuh bantuan. Nah, pelampungnya itu adalah doa. Orang yang mau tenggelam dia tidak butuh apa-apa. Ada emas 5 kilo sama ken, dia tak mungkin milih emas. Ken harga 5.000 sama emas 5 kilo. Tapi ternyata larang tak pandai warna pun lah. Nah, ibu pilih mana dulu? Iya, ken. Untuk apa pilih emas? Kita ada pun mandi sama emas tadi. Ken kan kemungkinan bisa selamat dia itu selamat. Aku bukan, tapi bisa menyelamatkan. Nah, kembali lagi bahwasanya yang diinginkan si penyakit itu doa dari siapa? Terutama dari doa yang dia tinggalkan anak, istri, suami, semuanya, teman-teman. Cuma ingat, teman-teman, suami atau istri itu sebentar, tak lama. Kawan itu paling 7 hari, habis itu mulai dari lupa dan kita lupa. Ya, biasa lah. Tak bisa kita dulu orang tu ingat terus sama kita. Kalau sudah meninggal tak bisa. Yang bisa yang kita harapkan kuat itu cuma anak, bukan? Cuma anak. Suami belum tentu. Istri meninggal, ya itu dia sedih. Dapat 7 hari, lain-lain mata. Mulailah mata dia beda. Dapat 40 hari lewat, artinya tak ada jaminan. Tapi kalau anak, itulah harapan kita. Ada hubungan darah kita dengan anak tadi. Dia yang akan mengingat yang lain. Oh ada dia, Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz ya, tiap hari doakan orang tua saya. Pak Ustaz kan bingung kan? Apa kata dia? Orang tua aku ya kadang-kadang berdoa kadang-kadang gitu dia. Kan berat. Artinya doa, tapi muslimin dan muslimah dia dapat. Paket itu tetap dapat. Orang yang di dalam kubur itu tetap dapat paket itu tetap muslimina wal muslimat, mukminina wal mukminat dapat. Cuma jadi ajar malah doakan. Jangan ada yang muslimin dan muslimat banyak di dunia ini yang dibacakan cuma sedikit ya. Dapat. Yang beruntung itu mereka yang dari anak yang selalu mendoakan. Itu wajib. Muharramah diharamkan. Jika kana syahid tak boleh disolatkan. Syahid yang sudah kita pernah pelajari yaitu syahid yang betul-betul meninggal di medan peperangan melawan orang kafir. Karena tidak boleh disolatkan. Kemudian khilaful aula, i'adatullah bersama i'adatus salatul janazah. Khilaful aula ini jenazah sudah disolatkan, kemudian disolatkan lagi. Nah itu khilaful aula. Kita ni sudah solat jenazah, cuman kita solat lagi. Itu keafdalannya itu sudah hilang. Jadi kalau sudah nyolatkan jenazah sekali, ya sudah, tidak usah nyolatkan. Misalkan jenazah itu sudah di rumah, disolatkan. Kemudian dibawa ke masjid, sini disolatkan. Antum yang sudah solat di rumah, jangan lagi sembahyang di
di masjid, khilaful aula. Kalau itu hampir macam makro enggak, udah fadilahnya sudah tidak, fadilahnya sudah tidak ada. Lebih baik jangan sholat lah, jangan sholat lagi, ini cukup di rumah. Kecuali memang dia menjadi seorang imam, itu iya. Kan tidak ada yang imam lagi kecuali dia, sudah dia. Tapi kalau yang makmuman untuk semuanya, jangan. Udah cukup satu kali. Bisa Ustaz, ini jenazah silahan, dosanya banyak Ustaz, betul-betul selongkol dosanya ini. Jadi awal disolatkan berapa kali? Tidak ada sampai ruku apa ya? Abis ditanya, Ustaz, aku pula jenazah pakai ruku, pakai sujud pula. Tak mampu saya dengan usul orang ini kan. Padahal dia salah aja pakai ruku. Dan kemudian waktu ya dahulu bi muslimil mayyit atau yaqumu qawma katayam. Kapan waktu sholat jenazah? Setelah dimandikan selesai. Belum dimandikan jenazah tak boleh disolat. Tapi boleh dibacakan. Ada yang orang itu pemahaman dia jenazah belum dimandikan tak boleh dibacakan Quran. Nah ini, jadi katanya, boleh kita bacakan mayit ini? Apa? Kan mayitnya dalam keadaan kotor, belum mandi, nggak boleh kosong. Oh, nggak boleh. Justru itulah diperbolehkan. Yang nggak dibolehkan itu bukan membaca doanya, tapi menyolatkannya. Menyolatkan mayit itu diharuskan mayit itu sudah mandi. Kalau belum mandi tak boleh disolatkan. Dia wajib mandi terlebih dahulu. Atau yang menduduki kedudukan mandi seperti tayamum. Jenazah tak bisa dimandikan, tapi hanya ditayamumkan. Kemudian syurut sholat ini satril aurah, syarat-syarat sholatnya ya sama seperti sholat kita, menutup aurat, menghadap kiblat, berwudu, apa semuanya sama. Wa yuradu syartun wa alla yataqaddama 'ala al-mayyit wa yasqutu fardhuha bi dzakarin wa al-sabiyyan. Syaratnya juga ini jenazahnya sini imamnya tak boleh di depan. Tak boleh. Mungkin ini yang menjadi nyipalnya dia ini. Pokoknya dia selama hidup sama dia makmum. Sampai mati pun dia harus jadi makmum. Orang dendam benar dari dia tak boleh jadi imam. Sampai dia sholat pun jenazahnya di belakang dia. Pak Imam maju. Pak Imam kenapa pula jenazah itu di belakang? Kau tak tahu tadi ini memang dendam benar sama dia ni. Kau sampai hidup sampai mati pun kau tak apa jadi makmum gitu. Bisa. Jadi ini jenazahnya, ini dia. Ada berdirinya itu berbeda. Kalau jenazah laki-laki dan jenazah perempuan itu berbeda. Misalkan ini kepala, ini kepala mayit. Ya. Kalau laki-laki maka imam berdiri di sini. Ini kalau laki-laki. Di sini. Ini berdiri di sini. Kalau jenazahnya perempuan, maka miring sedikit di pinggul, pinggang. Di sini. Jadi dia agak tinggal. Jadi berdiri itu berbeda antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Jadi nanti kalau nengok imam, apa pula miring buat kalau pinggir seperti ini, seperti jenazahnya laki-laki di sini. Kalau yang di sini perempuan. Kalau di kepala laki-laki, kalau di sini perempuan. Kalau imamnya di tengah, berarti dia laki-laki. Tapi saya tengok Ustaz, tak ada pula video laki-laki perempuan Ustaz di tengah atau Ustaz. Tidak betul. Tapi tak dapat sunnah. Tapi pula di kaki pula, tak ada yang sunnah. Sah. Jadi ada kaifiahnya tersendiri. Ada syarat-syarat dan
tata cara tersendiri. Jadi kemudian terakhir saya selesaikan arkannya, rukunnya, simpel saja rukun niatnya. An-niyat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam niat. Wajib ta'yinul mayyit ini walau ijmalan, la yajibu tafsilan fa kaifa fayakfi an yaqula usolli ala hadzal mayyit. Cukup. Usolli ala hadzal mayyit. Allahu akbar. Usolli ala hadzal mayyit atau bukan mayyitah. Usolli ala hadzal janazah. Cukup. Sudah. Usolli ala hadzal atau bingung, Ustaz, untuk masuk nih orang sholat jenazah, bingung, ini jenazah laki-laki ke perempuan? Udah, usolli ala man awal imam, saya lihat seperti niatnya di imam, selesai. Kalau bingung, usolli ala hadzal mayyit cukup. Tidak perlu usolli ala hadzal mayyit Zaid misalkan, atau Umar, atau siapa Muhammad misalkan. Tidak perlu disebutkan nama. Justru nanti kalau disebutkan malah bahaya. Saya niat sholat mayyit untuk si Zaid misalkan, disebutkan namanya. Udah. Pas selesai, bukan si dia, bukan. Jangan saya itu belum datang. Kacau urusannya malah. Jadi tidak perlu disebutkan nama. Kalau disebutkan salah malah berbahaya. Menyebabkan tidak sah. Maka tak usah disebutkan. Saya niat sholat mayyit yang ini, tidak ini. Jadi kalau kata Habib Ali Masyhur, Mufti tadi mengatakan kalimat isyarah itu lebih kuat. Ada ininya itu. Mayyit yang ini. Udah itu selesai. Itu yang paling kuat. Sholli ala hadzal mayyit. Ini sudah cukup. Kemudian Imam au alal mayyit al mawjud fil mihrab, atau saya niat sholat mayyit yang ada di depan nih. Allahu akbar, dan itu tidak jadi masalah. Salah misalkan Allahu akbar warhamhu aku yang perempuan Pak Ustaz. Salah saya, tak apalah. Tidak jadi masalah. Tidak membatalkan sholat. Intinya sholat tadi sah. Sholat jenazahnya sah. Kemudian salam. Sampai dulu kita. Kemudian yang kedua doa yang pertama yaitu ini panjang. Yang kedua arba'at takbirat, 4 kali takbiratul ihram. Law zada khamisah fala itu li'annahu dzikr wa idza kabbara al-imam fala yutabi'ul ma'mum. Seandainya imam itu 5 kali takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 5 nampak imam ini. Makmum tak usah ikut. Imam apakah sah? Sah. Karena takbir ini berbentuk zikir. Tidak jadi masalah. Boleh. Tapi makmum jangan mengikuti. Wa idza kabbara al-imam fala yutabi'ul makmum tidak diperbolehkan untuk walau farqatu walau kana aliman amilan aw bi kasbi rukniyah. Maka si makmum wajib mufaraqah. Dia memisahkan diri dengan salam sendiri. Imam tidak imam tidak batal. Imam tidak berlebihan saja. Tapi makmum tidak boleh ikut, dan dia diharuskan untuk mufaraqah. Sholatnya tetap sah, 4 kali takbir. Kalau kata Imam Syafi'i, ada orang yang harus ditakbirkan sebelum dia mati. Walaupun dia sebelum dia mati dia harus ditakbirkan. Siapa itu? Orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu
yukabbir alaihi arba'an liwafati. Jadi ungkapan Imam Syafi'i tentang kebodohan itu seperti orang yang manjit dalam kehidupan. Jadi dulu waktu kita belajar ungkapan Imam Syafi'i ini terus digabungkan sama para guru-guru kita. Anda kalau bodoh, Anda itu seperti manjit, tidak ada artinya di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada gunanya. Orang bodoh itu tidak ada gunanya. Jadi pakai pecutan terus lagi. Udah, kalau yang malas-malas itu kalau guru saya bilang, udah takbir aja 4 kali. Kalau masuk guru saya bilang takbir aja 4 kali. Bodoh gitu. Jadi tak ada obat yang udah bodoh itu tidak ada obat. Maka Nabi pun paling tidak dijauh, diminta Allah sendiri yang mengatakan wa a'rid 'anil jahilin. Ya Muhammad, berpalinglah engkau dengan orang-orang yang bodoh. Kan duduk seorang bodoh tak ada guna. Iya, benar. Susah. Diajak ngomong pun susah. Kata Imam Ghazali itu manusia itu ada tipikal manusia itu 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang itu tahu, punya ilmu dan tahu bahwasanya diri itu punya ilmu, maka ikutilah dia. Ada lagi tipe kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yang kedua, laki-laki ini seseorang punya ilmu tapi dia lupa kalau dia itu punya ilmu. Ingatkan dia, ente itu kan lama ngobrol, ente itu kan punya ilmu, apa tak ngembangkan ilmu itu, apa tak diajarkan? Nah, ingatkan dia, karena dia orang yang tahu. Ajar Quran ke, buka TPA ke, sengaja ke, sikit-sikit ilmu itu dibagi-bagikan. Nah itu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada lagi tipe ketiga, dia tuh tidak tahu tapi dia sadar dia tidak tahu. Nah ini ajaran Ustaz, saya ini minim betul ilmu agama gini. Dia tahu diri dia pun kurang. Nah, ajaran. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali mengatakan, udah tak tahu tapi sok tahu dan tak mau diajarkan. Udah tak mau tahu lagi, udah lah kalau macam gini tak sedekah. Lebih baik jauh. Kita ngomong ini jadi dia, kita ngomong ini dibantah lagi. Maka kata Imam Syafi'i mengatakan, idza jadalani 'aliman faghalabtu wa idza jadalani jahilan faghalabani. Kata Imam Syafi'i, kalau aku berdebat dengan orang yang pintar, aku pastikan aku menang. Pasti. Kalau yang aku debat orang pintar. Tapi kalau yang aku debat itu orang yang bodoh, aku pastikan aku yang kalah. Karena tak ada temunya mesti. Kalau tak ada terekuan, semuanya pasti. Karena tak ada betulnya itu. Itu ungkapan Imam Syafi'i. Saya ingat betul di kalau arba'an liwafatihi. Tapi Buya Hamka pernah juga mengambil kalimat ini dan beberapa kutipan bukunya. Kalau seandainya agama itu dihina, nabimu dihina, nabimu dilecehkan, agama dihina, kemudian umat Islam itu terdiam dan bungkam, maka cukuplah ambilkan kain kafan dan takbirkan dia 4 kali. Ini udah mati, tak ada artinya. Agama dihina, nabi dilecehkan, biasa-biasa saja. Jadi ini kata apa? Kita menghamkan ini orang udah mati. Wajah saya beri kubur, jasadnya itu sebelum dikuburkan ada kuburan. Jadi kuburan. Jadi kemudian ke waktu Fatihah, ya, baca Fatihah. Al-Qiyam al-Qadir sama baca berdiri bagi yang mampu, yang tidak mampu itu kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, sholatu ala Nabi, sholawat, terserah sholawatnya. Allahumma salli ala Muhammad, itu cukup. Tapi mau sempurna lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sama seperti kita sholat. Karena itu
sholawat yang kevalitan hadisnya sangat sahih sekali. Sholawat namanya sholawat Ibrahimiyah. Itu sholawat yang langsung dari Nabi Muhammad. Itu sholawat yang paling afdol dibaca ya sholawat Ibrahim. Tidak ada sholawat yang paling afdol kecuali sholawat Ibrahimiyah. Itu langsung dari Nabi yang mengajarkan kepada para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana bersolawat kepadamu? Langsung Nabi katakan seperti kita tahiyat akhir. Itu sholawat Ibrahimiyah. Tapi kalau mau dipendekkan enggak? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang penting sholat di takbir yang ketiga. Takbir yang keempat yaitu Allahumma dan takbir yang kedua takbir pertama, takbir kedua, kemudian takbir ketiga yaitu doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Kalau banyak mayitnya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan itu doa. Ini juga menjawab kalau ada yang mengatakan doa untuk mayit itu tidak sampai. Doa untuk mayit itu tidak sampai. Ini juga menjadi sebuah dalil. Kalau memang tidak sampai, kenapa di takbir yang ketiga kita mendoakan dia? Hapus saja doa itu. Tidak usah pakai doa. Kalau memang doa untuk mayit itu tidak sampai, kan dia sudah jadi mayit, bukan dikubur dia. Kalau dikubur kan tahlil. Apa namanya tahlil? Doa kan mayit tak sampai itu, tidak sampai. Dia sudah bilang tidak sampai. Tapi kenapa waktu sholat di takbir yang ketiga Anda bacakan dia doa Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir? Nah ini kan doa, ya Allah ampunkan dia, maafkan dia, sayangi dia, kasihi dia. Atau ditambah lagi Allahumma ja'al fikatan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar. Ya Allah bebaskan dia dari api neraka ini, bebas semuanya lah pokoknya. Untuk apa dibaca? Kalau memang tidak sampai. Tapi kan ternyata yang mengklaim itu tidak sampai dia baca juga. Tidak logis juga sebenarnya. Itu tidak sampai. Tapi rakaat di takbir yang ketiga dibaca juga. Ini kan tuntunan Nabi. Berarti kan tuntunan Nabi betul. Yaitu mendoakan walaupun dia sudah meninggal. Jadi kalau ada orang yang bilang membacakan doa untuk mayit itu tidak sampai, sebenarnya dia harus menghapus satu ayat Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 10. Jadi buka saja surah Al-Hasyr ayat 10, itulah yang memerintahkan Nabi untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi Allah langsung perintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, doakan orang-orang yang telah meninggal, mereka yang membawa iman, doakan mereka yang meninggal. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi kumpulan orang 1 hari, 2 hari, 3 hari dalam bentuk tahlil, namanya saja tahlil, tapi kan intinya mendoakan. Intinya kan mendoakan. Apapun lah bentuknya, intinya kirim doa. Daripada duduk tak ada guna, duduk diam, sana diam, sini diam, sana diam, sini diam. Akhirnya lama-lama main catur. Ada kawan saya agak keras sedikit nih. Dia datang, kebetulan yang meninggal ini dia kelompok yang tidak suka tahlil tadi. Dia datang, ramai yang datang. Sana duduk, sini duduk. Dia nunggu lah. Orang tua agak seksi sedikit lah orang tua kan. Tengok, apa buat dia tadi? Tak ada katanya kan. Duduk aja. Duduk tak ada tahlilan doa apa ni? Tak ada. Karena memang kita tak ada. Dalam dia catur ya. Kita main sini. Apa gak cerita dan ngomong-ngomong ni? Lama-lama ngomongkan orang kita katanya. Bagus kita duduk baca doa. Kan sekarang ini kan perlu doa. Kita doa kan mereka. Doa kan mereka yang sudah meninggal. Kenapa kita duduk macam gini? Duduk. Orang yang duduk
tak ada lain. Kalau duduk-duduk cuma nak apa? Orang bisa duduk lama tuh terindikasi ngomongkan orang. Coba ya. Iya. Tak mungkin deh. Macam mana aku ni? Menurut kau pendapat kau ni aku ni macam mana? Tak ada. Mana nyaman? Kau ni, aku tengok tak hapus. Kau begitu lah. Hebat lagi lah. Kan begitu. Tak ada. Orang kalau dah duduk lama apa semua itu kalau tak ada lama-lama cerita bisnis. Lama-lama macam mana kan itu? Kau jangan bisnis sama dia. Aku tahu dah. Dia memang panjang tu. Panjang cerita. Jadi ngomongkan duduk lama-lama apa ujung-ujung ngomongkan. Aku tak ngomongkan awaknya dia. Cuma itu lah. Lama-lama ngomongkan. Jadi daripada majlis ghibah lebih baik ambil yasinan, tahlilan apa berbentuknya yang berbentuk di pikir. Kan pahalanya untuk yang sudah meninggal. Jadi sebagai terakhir selesai ini saja. Doa lil mayyit sama yang keempat juga doa. Dan doanya banyak dari Nabi itu banyak sekali doa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa arhamna. Doa juga. Yang ketiga doa, yang keempat ditutup dengan menurutkan kesambung mobil tajam, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lalu ada imam yang misalkan menambah wabarakatuh, menambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pendapat Imam Romli sama sekali tidak mensunahkan untuk menambah wabarakatuh. Imam Ibnu Hajar menambahkan wabarakatuh hanya di sholat jenazah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wabarakatuhnya itu ditambah oleh Imam Ibnu Hajar, di mana beliau mengatakan ini sunnah. Hanya Ibnu Hajar yang mensunahkan. Tapi sepakat untuk sholat 5 waktu tidak sunnah. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Sepakat untuk sholat 5 waktu, sepakat tidak ada tambahan wabarakatuh. Kalau sholat jenazah, iya ada perbedaan. Imam Romli mengatakan tidak menggunakan wabarakatuh, tetap pada posisi assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Imam Ibnu Hajar tidak apa-apa ditambahkan wabarakatuh. Jadi kalau nanti ada imam yang aku pula ada wabarakatuh lah, berarti dia mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau sholat 5 waktu, sepakat tidak sunnah, sepakat tidak ada yang mensunah. Tidak ada yang mensunahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nabi kalau salawat apakah pakai sayyidina? Pakai. Nabi, apakah Nabi pernah mengatakan sayyiduna? Iya. Dari dalam hadisnya dia bilang begini. Ana sayyiduna Adam wa la fakhr. Aku adalah sayyidnya, aku adalah pemimpinnya anak-anak cucu Adam wa la fakhr, dan aku tidak membanggakan itu. Jadi kalimat sayyiduna itu pernah diungkapkan oleh Nabi Muhammad. Cuma beberapa dia katakan Nabi pernah melarang untuk ini khusus ada khusus pembahasan tentang sayyiduna ini, Pak. Jadi pertanyaan ini pun bagus. Sepertinya ibu bertanya ini sebenarnya ada kajian yang khusus. Ada kajian yang khusus tentang sayyiduna. Apakah sayyiduna ini boleh disematkan di depan nama Nabi Muhammad atau langsung saja Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sama, tidak ada sholat atau di luar sholat, sama saja. Sayyidina itu kan pengagungan. Jadi orang yang bersolawat
ketika dia menyebut nama Nabi Muhammad, alangkah indahnya dia menggunakan kalimat Sayyiduna seperti kita. Jadi dipanggil hanya sekedar nama, kan tidak pantas. Panggillah dia dengan Pak atau Bu siapa gitu kan. Itu kan panggilan khusus kepada orang yang terkhusus. Sayyid penghulunya kita. Hanya dengan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad, apakah boleh? Tidak jadi masalah. Tapi apakah menambahnya dengan kalimat Sayyiduna menjadi sebuah kesalahan? Tidak, justru malah sebuah keafdalan kita dengan menggunakan kalimat Sayyiduna. Ada lagi yang mengatakan itu berat Pak Ustaz. Tidak ada beratnya bagi kita, tidak ada beratnya untuk mengucapkan kalimat Sayyiduna. Nanti kapan-kapan kita bahas panjang sekali ini tentang kalimat Sayyid, tapi saya ambil cut saja langsung ke poinnya. Tidak jadi masalah. Bahkan para ulama mengatakan afdal untuk mengucapkan kalimat Sayyid. Dan biasanya juga dengan kalimat Sayyiduna. Tapi apakah sah tak pakai Sayyiduna? Sah. Allahumma shalli ala Muhammad misalnya. Jadi misalnya silakan. Pernah kejadian Pak di Indonesia waktu itu melakukan dalam ini mengetahui ya. Seorang waria itu bagaimana Pak? Untuk memandikan seorang waria memandikan atau banyak mengeluarkan ada dua macam yang berbeda. Apa yang cek identitasnya dan juga yang memandikan itu ketika apakah ada lain itu ada cetak atau ada dua alternatif ada mulai visum. Apakah itu bergeser pada wanita atau bergeser pada laki-laki? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, Ustaz, bagaimana kalau di muka itu menggunakan mayit itu kan? Jadi mereka langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutup, tidak ada doa. Itu bagaimana prinsip di Indonesia? Apakah akhirnya sama perlakuannya atau ada perbedaan sedikit Pak? Langkah terakhirnya Pak, mohon katanya Pak. Waria dalam bahasa fikihnya itu unsa musyrik. Kalau yang dimaksud waria yang mempunyai dua jenis kelamin itu iya. Karena ada dalam hukum fikih nanti dia punya dua jenis kelamin. Tapi dari dua jenis kelamin itu kita bisa mengetahui dia condongnya ke wanita atau ke pria. Jadi kan nanti mana yang lebih terdahulu, apakah dia mengeluarkan sperma atau dia lebih dahulu menstruasi. Nah, di situ nanti dilihat mana yang lebih dahulu. Kalau lebih dahulunya dia menstruasi berarti dia condong kepada berarti dia wanita. Itu namanya khunsa musyrik. Ya, dia punya dua jenis. Maka dihukumkanlah dia seperti wanita atau sebaliknya. Tapi kalau waria yang ada di tempat kita pada umumnya di tempat lain juga itu laki-laki. Adapun dia mengoperasi jenis kelaminnya atau semuanya mungkin bisa sampai ada yang katanya sampai apa? Sampai hamil atau semuanya itu apa bentuknya dan bisa tetap setelah dia meninggal maka dia disolatkan seperti laki apapun bentuknya. Ya, walaupun wasiatkan saya misalkan untuk disolatkan seperti wanita, tidak bisa. Hukumnya wajib disolatkan, tapi fardu kifayah jenis kelamin dia yang awal. Haram bagi yang memandikan yang menyolatkan kalau dia dihukumkan seperti wanita. Dosa yang mandikan berdosa. Kembalikan dia kepada masalah dosa itu urusan dia. Kita yang masih hidup ini jangan berbuat dosa lagi. Ya sudah, dia misalkan ini wanita
dia nih, ini dia laki-laki, perempuan nih, gini. Ya sudah, itu urusannya dengan Allah. Tapi yang memandikan, yang menyolatkan, diperlakukan dia seperti pria, laki-laki. Sudah selesai. Kemudian yang kedua, ya, lagi nanti udah dibisuk, kalau udah dibisuk dia laki-laki, udah berarti dia laki. Kemudian yang kedua, di Masjidil Haram, setiap sholat itu pasti ada nanti sholat jenazah. Tiap hari itu pasti ada. Jadi kalau kita katakan itu bukan 5 waktu tapi 6 waktu. 6 itu sholat jenazah. Ada aja habis makan ini sholat jenazah lagi. Habis sholat zuhur ada lagi jenazah. Karena banyak yang meninggal, banyak yang meninggal sholat jenazah. Apakah imam di sana tidak membaca doa? Baca, tetap baca doa. Jadi 4 kali takbir itu ya isinya doa. Tidak mungkin dia diam. Pasti doa. Doa yang dimarwiyah dari Nabi itu, yang tadi yang dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu waghfir lana wa lahu, kemudian Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nanti banyak lagi itu doa-doa yang dari Nabi. Jadi takbir ketiga, takbir keempat itu isinya doa untuk mayit. Jadi sebenarnya secara tidak langsung mereka juga mendoakan mayit. Toh pada akhirnya mengingkari kalau doa untuk mayit itu tidak sampai. Tapi setelah tidak langsung sudah mendoakan mayit. Cuman bedanya begini, ini masih mayit, tidak apa. Nah, ini kalau dikubur aku tak ada padahal dikubur sama mayit dan sama-sama wudu, sama-sama mayitnya kan. Jadi ada hal yang mungkin ritual saja lah. Tahlil itu kan lebih identik dengan ritual. 7 hari. Nah, itu kalau saya jawab harus fair juga. Tak ada. Tidak harus 7 hari, tidak harus 3 hari, tidak harus ini, tidak. Sehari itu cukup. Tak ada, tidak apa-apa. Tapi mendoakan mayit itu harus selesai ya. Tak pakai tahlil, tidak apa-apa. Pak Ustaz ini tak tahlilan, tapi kata bukan saya tak tahlilan. Saya harus fair juga dalam ilmu. Harus 7 hari. Kalau tak ada 7 hari nanti kuburan agak gini. Ada apa? Tak ada. Mau dia 7 hari, mau dia 3 hari, mau dia setahun pun tahlilan, bagus. Tidak ada urusan. Jadi 7 hari pun. Kalau kita ini kan agak lumayan panjang nih, Pak. 7. Nanti 12